Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun Anda berada, dan yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh, serta yang mengikuti kami melalui radio Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta dan juga radio Bosowa Celebes Makassar, Sulawesi yang dimuliakan Allah. Nah, kita sudah membahas dalam dua pertemuan yang lalu bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali membuka mata kita dalam bagaimana kita menyikapi kondisi kita, kondisi keumatan kita yang terkini saat ini. Pembahasan yang lalu adalah kita menjawab pertanyaan apakah fardu ain di dalam Islam dan juga fardu kifayah itu mana yang lebih penting? Apakah fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain atau tidak? Karena kita tahu kewajiban dalam Islam itu ada dua macam, ya, kewajiban fardu ain yang merupakan setiap pribadi dituntut. Kalau enggak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Berdosa tapi dia sendiri, enggak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, tapi kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban sifatnya kolektif, yang menurut sebahagian para ulama menyatakan bahwa kewajiban fardu kifayah itu apabila telah dilakukan oleh sebahagian orang maka yang lain sudah enggak perlu lagi untuk melakukannya dan sudah tidak berdosa lagi. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam hal ini beliau menyimpulkan bahwa ya, fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain pada saat fardu kifayah itu hanya mampu dilakukan oleh beberapa orang saja. Enggak semua orang mampu melakukan fardu kifayah. Seperti menjaga kesehatan masyarakat, itu fardu kifayah. Menjaga keamanan di masyarakat, fardu kifayah. Mendidik umat, mendidik anak-anak Islam ini, ya, memiliki pendidikan yang baik dalam bersemua tingkat dari kecil sampai dewasa, itu fardu kifayah. Enggak semua orang mampu untuk melakukan itu. Nah, fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain kapan? Apabila orang yang sudah memiliki kemampuan untuk itu ditambah lagi dipercayakan dan ditugaskan oleh negara, oleh umat, kalaupun enggak negara, oleh umat, untuk menduduki posisi atau menjalankan kewajiban tersebut, maka dari fardu kifayah bagi orang itu menjadi fardu ain. Seorang dokter ditugaskan, diamanahkan masalah ini, bapak menjadi spesialis penyakit jantung di Rumah Sakit Zainal Abidin. Kursi ini, keahlian ini hanya bapak yang miliki, tidak ada yang lain. Maka fardu solat wajib baginya fardu ain. Menjaga kesehatan masyarakat dari sisi itu menjadi fardu ain juga bagi dia. Begitu juga dengan seorang dosen, seorang guru, ya, pada saat ya dia dinobatkan, digaji lagi dan ditugaskan oleh umat, oleh negara dalam hal ini untuk mendidik masyarakat di bidang yang dia memiliki keahlian di bidang itu menjadi kewajiban fardu ain bagi dia, enggak fardu ain bagi yang lain. Ya, itu bisa berubah menjadi fardu ain, yang sesuatu pekerjaan fardu kifayah apabila seseorang itu sudah dinobatkan untuk itu. Jadi dari sini amalan ibadah kita, ibadah sosial itu sungguh sangat luas dibandingkan hanya ibadah mahdhah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau dalam pertemuan yang lalu kita konklusikan lagi bahwa kalau seandainya fardu ain, kalau orang tidak melakukannya, itu yang berdosa dia sendiri.
nggak sholat misalkan, yang berdosa dia sendiri. Tapi kalau fardu kifayah, tidak ada orang yang cukup untuk melakukan fardu tersebut yang dosanya bukan sendiri tetapi seluruh umat. Jadi dosanya kolektif juga. Jadi fardu kifayah, kalau kita umat ini ya, kita tidak mampu melakukan misalkan untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar, menyediakan tempat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Begitu juga tidak mampu kita untuk menjadikan pertanian itu sebagai alat atau sarana atau salah satu bidang yang mengentaskan kemiskinan. Banyak masalah pertanian di negeri kita ini masih menjadi orang bertani itu orang miskin ya. Sedangkan di negeri orang, kalau di Eropa, kalau kita bilang ayah saya petani, itu langsung dicap orang kaya. Saya pun heran, pada pergi ke sana saya bilang bahwa ayah saya adalah seorang petani. Mereka bilang, kamu orang kaya? Enggak, saya bilang, saya orang miskin. Petani miskin? Enggak, di tempat kami petani mesti orang kaya. Ya, tempat orang petani jadi orang kaya. Di tempat kita petani jadi orang miskin. Jadi sarana pertanian atau bidang pertanian itu bidang miskin di tempat kita masih. Kita masih perlu kepada para pakar, para ahli ya, di bidang pertanian ini, bagaimana menjadikan ini justru menjadikan masyarakat kita makmur. Ini adalah fardu kifayah bagi umat ini. Orang-orang yang dipercayakan punya keahlian di bidang ini untuk menjadikan sarana pertanian sebagai kemakmuran bagi umat, menjadi fardu kifayah bagi dia. Kalau masih ada di bidang ini tidak mencukupi orang-orang ahli untuk menjadikan lahan pertanian ini menjadi penyebab umat ini makmur, umat Nabi Muhammad ini sebu, sepeng, sepdempe, maka ini menjadi dosa ditanggung semua. Itu menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dengan demikian, fardu ain lebih besar atau fardu kifayah? Lebih berbahaya fardu kifayah dibandingkan fardu ain. Jadi dalam hidup kita kejar fardu ain atau kejar fardu kifayah? Kejar fardu kifayah. Fardu kifayah mesti harus diperhatikan dengan benar bersama-sama ya, bukan cuma fardu ain. Nah, ini dia hal perlu nomor nuktah yang kedua yang ingin kami konklusikan dari pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan hari ini kita lihat beliau akan menceritakan tentang masalah fardu dengan sunnah dalam hidup kita. Kalau bicara dalam Islam ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Mana lebih kita dahulukan? Ya jelas yang fardu, bukan yang sunnah. Tapi tahu tidak bahwa dalam praktek kehidupan kita ternyata yang sunnah lebih didahulukan daripada yang fardu. Secara teori mesti fardu lah. Secara teori fardu duluan baru kemudian sunnah. Tapi dalam praktek sunnah duluan baru kemudian yang bahkan yang fardu tidak diperdulikan. Mari kita lihat ya. Beliau menjelaskan dalam hal ini langsung contoh yang beliau dapatkan ya, dengan seseorang yang ingin pergi haji. Nah, ini saya tidak akan menghakimi siapa-siapa. Saya akan bacakan langsung cerita beliau langsung untuk memperbaiki mindset umat ini tentang masalah yang fardu lebih dahulu daripada yang sunnah dalam kehidupan kita. Nah, beliau ketika ada orang yang melaporkan kepada beliau bahwa dia akan melaksanakan haji. Yang keberapa kali beliau tanya? Yang ketiga kali. Jadi ada orang datang pada beliau ingin laksanakan haji yang ketiga kali. Ya. Kemudian beliau tanya, berapa habis ongkos untuk pergi haji yang ketiga kali? Ya, dijawab sekitar berapa ribu juneh. Berapa ribu juneh? Juneh itu adalah mata uang Mesir. Ya. Qala na'am wa akthar. Qultu lahu adulluka ala amalil afdal. Inna fulanan takharraja min kulliyati saydalah wa huwa faqirun wal muslimun fuqara ila saydaliyat islamiyah. Fada' fi yadi syab al mutakharrij hadal mablagh yabda' bi hayat tanfa'uhu wa tanfa' ummatuh. Walaka indallahi thawab akbar min thawabi hujjatik hadhihi. Kata beliau kepada orang yang mau pergi haji yang ketiga kali ini,
Mau tidak aku kasih tahu amalan yang lebih bermanfaat daripada haji yang ketiga? Inna fulanan, bahwa ada mahasiswa yang dia baru keluar, baru tamat daripada kuliah farmasi, fakultas farmasi, dan dia tidak punya modal untuk membuka farmasi. Mau tidak kamu ambil uangmu itu yang kamu pakai untuk haji itu, berikan untuk buka tempat, buka tempat pekerjaan sebuah farmasi, yang nanti mahasiswa ini yang dia tidak punya modal, anak orang miskin, tidak punya modal, tapi punya keahlian di bidang ini, buka farmasi untuk dia, buka toko untuk dia, sehingga dia bekerja dengan baik. Bahwa umat Islam saat ini perlu kepada orang-orang yang amanah di bidang obat-obatan. Dia orang yang amanah bidang obat-obatan. Jadi tidak hanya bekerja untuk asal jual obat, tidak. Dia orangnya amanah dalam menjual obat, dan dia pakar ahli di bidang ini. Cuma dia tidak punya modal. Mau tidak bahwa itu lebih baik bagimu daripada hajimu yang ketiga ini, dan engkau akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada pahala hajimu yang ketiga ini. Karena haji yang ketiga sunnah, yang kedua sunnah, yang pertama yang wajib. Ini amalan sunnah ini, ya. Kemudian fanadara ilayya dahsyan wasaha. Kemudian orang yang saya ngomong ini, ketika saya usulkan ini, langsung teglengan mata bahasa, ya, tersentak dia. Jadi saya tinggalkan haji saya hanya untuk anak ini. Dia bilang, saya tinggalkan haji saya hanya untuk buka farmasi untuk dia. Seperti enggak masuk akal dalam dirinya. Ya. Ya. Innaka idza ata'tani aqamta faridatan wa saddata saghratan wa syarakta fi jihadin jalil thamrah badal hadhihi nafilah allati tabghi. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali lagi, sesungguhnya kalau engkau patuh pada saya dan mau ikut apa yang saya sarankan, sebenarnya engkau sedang melakukan sebuah faridah, sebuah kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menjaga kesehatan dan menjaga amanah, bagaimana distribusi obat itu tidak dijadikan tempat di mana orang cari uang semata, bahkan merusak orang lain. Ada seorang ahli farmasi yang dia memang amanah, satu. Yang kedua, ya, bahwa di sana banyak daripada lulusan mahasiswa kita yang baik-baik, mereka tidak punya pekerjaan karena tidak punya modal. Bukankah menyediakan lahan pekerjaan yang baik bagi anak-anak kita itu faridah? Artinya bahwa kewajiban kifayah, fardu kifayah. Bukankah itu fardu kifayah bagi umat? Pada saat engkau mampu untuk melakukan itu, atau kita mampu untuk melakukan itu, tapi kita tidak mau melakukannya, berarti kita tidak melakukan faridah, tidak melakukan kewajiban. Kata beliau, ini kita tidak melakukan kewajiban. Justru sekarang kewajiban itu di depan mata ditinggalkan, yang sunnah dikejar. Maka ini berapa banyak hari ini yang ingin pergi umrah. Ini pun alhamdulillah istilahnya saat ini enggak begitu banyak pergi umrah karena Covid. Kalau tidak, kita akan ramai-ramai pergi umrah, ya. Sedangkan mahasiswa kita, anak-anak muda kita, mereka enggak punya lapangan pekerjaan, modal mereka tidak punya, dan banyak mereka ingin menikah, ingin kawin, gara-gara tapi menunda. Kenapa? Tidak cukup uang, tidak ada pekerjaan tetap. Sedangkan kita yang sudah punya mapan pekerjaan akan booking tempat setiap tahun pergi umrah. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Sedangkan di negeri kita, anak-anak muda kita pusing, tidak punya pengalaman hidup, tidak punya pekerjaan cukup, tidak punya modal hidup. Sedangkan mereka, kewajiban mereka saat ini, setelah ini apa? Memiliki pekerjaan dan memiliki keluarga. Bukankah ini fardu kifayah umat? Ini fardu kifayah yang kita fikirkan, bukan sunnah yang kita kejar. Ini adalah pemikiran dan apa dituturkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan pendapat saya pribadi.
Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaulah kita memiliki modal ataupun kita memiliki kelebihan secara harta diberikan Allah, punya kemapanan untuk ini, lakukanlah faridah kifayah, apa yang bisa saya bantu sesuai dengan keahlian saya. Di kampung saya katakan ya, orang kita yang bertani, orang tua kita atau saudara-saudara kita yang bertani di kampung, mereka bertani bercocok tanam demi untuk menghasilkan panen yang baik. Apabila panen mereka baik, maka kemudian mereka akan menghasilkan uang. Hari ini kalau mereka panen banyak, maka dengan demikian harga komoditas pertanian turun. Ya, turun ya. Setelah itu juga kalau seandainya mereka bertani ya, banyak sekali hama yang mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Secara keilmuan pertanian kita, mereka tidak punya ilmu. Para petani kita, ilmu apa? Mereka punya, maaf seperti saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka memiliki ilmiah, bukan ilmiah. Ilmiah, jadi bertani dengan ilmu ayah mereka dulu. Ilmiah. Tapi secara ilmiah hari ini, bagaimana hama-hama dan yang lain mereka hadapi? Mereka tidak punya keahlian di bidang itu. Apa salahnya kita umat ini membuat badan-badan riset pertanian ini ya, walaupun riset pertanian itu dikelola oleh badan-badan yang swasta, kalau negara tidak melakukannya, bantu mereka. Satu. Yang kedua, mereka ingin untuk bercocok tanam dalam skala besar, tapi tidak punya modal. Tidak punya modal. Bawang misalkan. Bawang ini lebih mahal daripada padi. Lebih mahal daripada padi, bawang. Tapi tempat kita lebih banyak orang bercocok tanam padi padahal lebih murah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tentang bawang. Lebih banyak ruginya. Ya. Dan kemudian modalnya besar. Apa salahnya kita yang punya modal itu, kemudian ada para ahli di bidang pertanian yang pintar dalam masalah ini. Saya punya modal, ini punya ada ahli, di sana ada orang yang bercocok tanam. Apa salahnya? Kolaborasi bersama, lakukan fardu kifayah, bantu para petani-petani kita yang mereka lebih banyak rugi dalam bercocok tanam daripada untungnya. Saya katakan bahwa petani kita seperti itu, dan saya merasakan karena orang tua saya juga seorang petani. Lebih banyak ruginya mereka daripada untungnya dalam bercocok tanam, karena hama saat ini sungguh tidak bisa diprediksikan. Modal tidak cukup. Betul-betul mereka perlu kepada modal. Ini adalah fardu kifayah kita. Jadi jangan banyak pikir untuk umrah untuk yang ke-10 kali. Bantu para petani dalam hal ini fardu kifayah yang insya Allah pahalanya besar, bahkan dibandingkan pahala umrah yang hanya untuk kita sendiri. Pahala kita dapat dengan ini, untuk orang yang kita bantu juga akan dapat pahalanya. Begitu juga banyak di antara anak muda kita yang mereka itu ingin menikah, tidak punya modal, tidak ada pekerjaan, terlambat menikah gara-gara ini. Beri modal untuk anak-anak muda kita, beri mereka pengalaman pekerjaan demi memudahkan mereka untuk melaksanakan pernikahan dan berumah tangga. Itu fardu kifayah bagi umat kita. Banyak wanita hari ini tidak menikah karena tidak ada yang melamar. Anak muda tidak mau melamar, kenapa? Karena belum memiliki pekerjaan. Belum memiliki pekerjaan, kenapa? Karena belum ada yang menawarkan pekerjaan. Mau cari buat pekerjaan sendiri, modal tidak ada, pengalaman tidak cukup. Ini masalah umat, masalah anak muda kita. Maka saya memiliki modal misalkan, ya, bagaimana saya akan membantu sebahagian kecil anak muda yang saya kenal untuk masalah ini. Itu menyelesaikan masalah anak muda hari ini yang mereka tidak punya pengalaman, tidak punya modal, susah untuk berkeluarga. 3 hal kita bantu umat ini. Ya, ini fardu kifayah. Ya, pada saat saya mampu melakukannya menjadi fardu ain. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Inna jumhuran ghafiran minal muslimin la yadri ab'adul ma'sah allati ta'ish fiha ummatuh
wala mada takhalluf ar-rahib alladhi yuhaddidu yawmaha wa ghaddaha wa min thamma fahuwa yakhbit fi dini khabtul ashwa. Syekh Muhammad Al-Ghazali bilang begini, kebanyakan orang muslimin ini mereka tidak tahu bagaimana dilema besar yang dihadapi oleh umat saat ini. Kita tidak sadar kadang bagaimana dilema besar yang dihadapi oleh umat saat ini. Ya. Dan bagaimana takhalluf rahib, dan bagaimana ya keterbelakangan umat kita dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ini beliau ceritakan akhir abad 20 tahun 90-an. Bagaimana terbelakangnya umat kita dibandingkan umat-umat yang lain. Kita tidak sadar, kata beliau. Banyak kita umat Islam ini enggak sadar bagaimana terbelakangnya umat kita. Kalau kita ingin letakkan umat Islam dengan umat Hindu Buddha, ya, dengan umat Kristiani, dengan umat Yahudi, kira-kira letaknya di nomor berapa umat Islam? Letaknya di nomor berapa umat Islam? Umat Islam nomor 1 secara kehidupan duniawi, ya. Baru kemudian orang Kristiani, orang Yahudi, orang Buddha. Enggak. Kristiani kita katakan orang Eropa, orang Amerika, itu jadi nomor 1. Bahkan sebanding dengan orang Yahudi, orang Israel. Kemudian ada Cina setelah itu, ada India lagi, orang Hindu Buddha. Hari ini Cina nomor berapa? Cina nomor berapa? Setelah itu umat Islam. Ya, umat Islam. Hari ini masih seperti yang kata beliau. Ya berapa puluh tahun, baru 20 tahun kok yang beliau bilang ini. Sama seperti ini. Takhalluf rahib, kata beliau, keterbelakangan yang amat jauh kita dengan umat-umat yang lain. Ya. Maka ini ini harus menjadi perhatian kita. Idza kana atanafful yu'jiz an ihsan wajib fala makan lahu wa duribat wa darabtu masalan lidzalik. Kata beliau, kalau seandainya melakukan amalan sunnah menjadikan kita tidak mampu melakukan yang wajib, maka tidak ada istilah tempat bagi yang sunnah itu. Melakukan yang sunnah menyebabkan enggak mampu melakukan yang wajib, maka enggak ada tempat bagi amalan sunnah bagi kita, bagi orang itu, kata beliau. Ya, beliau bilang begini, idza kana shaumu tatawwu yu'jiz mudarris an tasih warakati ijabah bidikah fala yanbaghi lahu an yasum. Kalau seandainya puasa sunnah menjadikan seorang guru enggak bisa mengajarkan dengan sempurna, dengan baik, maka itu tidak ada puasa sunnah bagi guru tersebut. Ada guru selalu rajin puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis, makanya hari Senin dia mengajarnya loyo. Hebat sekali kata muridnya. Gurunya kenapa? Gurunya selalu menjaga amalan sunnah Senin Kamis. Kewajiban dia mengajar dengan sepenuh hati, dengan semangat betul, dengan segala kemampuan dia pada hari Senin dan Kamis. Tapi gara-gara dia puasa sunnah, loyo dia. Kata Syekh Ghazali, tidak ada puasa sunnah bagi guru tersebut kalau menjadikan kewajibannya tersurutkan ke belakang atau tidak mampu dilakukan dengan sempurna. Tidak ada. Tidak boleh bagi dia puasa sunnah. Nah, kemudian wa kadzalika idza kana syai'un min dzalika yu'jiz tabib an ijaatil fahsil marid atau taswir al-mawdi' al-musab idza au kitabati dawa al-lazim. Begitu juga bagi seorang dokter. Kalau dengan dia puasa sunnah menjadikan dia tidak mampu mengobati pasien-pasiennya atau tidak mampu untuk mendiagnosa pasien-pasiennya, maka tidak ada puasa sunnah bagi dokter itu. Karena kewajiban dia dengan pasiennya itu adalah kewajiban ain bagi dia. Kewajiban ain bagi dia. Apalagi sudah diamanahkan mengurus masalah orang sakit, itu adalah kewajiban dia dari jam sekian sampai jam sekian. Gara-gara puasa sunnah lebih cepat dia tutup tempat kerjanya. Karena apa? Puasa sunnah, saya hari ini capek. Tidak ada puasa sunnah bagi orang ini. Kewajiban dia adalah untuk yang demikian. Berarti yang wajib lebih dahulu, yang sunnah kemudian. Dalilnya mana? Dalilnya bahkan boleh disebutkan dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, ya,
Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Kata Syekh Al-Ghazali, kata beliau, Allah memberikan keringanan bagi Nabi dan juga bagi umat Islam, bagi para sahabat, untuk tidak solat malam panjang, tidak banyak baca Quran di malam hari, kalau seandainya besok pekerjaan berat, berjihad fisabilillah, kemudian kalau ada yang sakit lagi, maka enggak perlu panjang-panjang baca Quran di malam hari, enggak perlu qiyam malam-malam panjang-panjang, tidak perlu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacakan yang mudah saja daripada Al-Quran, jangan habis-habisan. Kenapa? Karena besok ada jihad fisabilillah, karena kalian ada yang sakit di antara kalian, kata Allah, maka tidak perlu untuk itu. Nah, dalam surat Al-Muzammil, beliau jadikan ini dalil bahwa kalau seandainya pekerjaan solat malam kita, bahkan tahajud, menjadikan kita besok ngantuk di tempat kerja, padahal tempat kerja itu kewajiban kita, maka tidak ada solat malam bagi kita, nggak perlu solat malam. Kenapa? Yang wajib harus betul-betul dijaga, jangan menjaga yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib besok pagi, tidak boleh. Nah, jadi standarnya seperti itu. Dan oleh sebab itu jaga yang wajib. Yang wajib itu bukan cuma solat wajib, bahwa fungsi profesi saya yang menjadi kebutuhan umat yang diamanahkan pada saya menjadi fardu ain bagi saya, itu kewajiban. Janganlah ibadah sunnah kemudian menggeserkan, menjadikan kewajiban saya itu saya nomor duakan, jangan. Laqad kana Ibnu Mas'ud yu'athirul iftar ala siyam. Beliau ambil contoh lagi, Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud, beliau ini adalah ahli Quran, ahli tafsir. Mau ngambil Quran, ambillah dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi. Ibnu Mas'ud ini, beliau lebih suka tidak puasa sunnah daripada puasa sunnah. Jadi jangan ngukur orang itu taat dengan banyak puasa sunnahnya. Jangan. Ya. Ibnu Mas'ud, kata beliau, lebih banyak tidak puasa sunnahnya daripada puasa sunnah. Kenapa? Li'annal fitar a'wan lahu fi qiraatil Quran. Karena dengan beliau tidak berpuasa sunnah itu menjadikan beliau lebih mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Karena beliau ahli Quran, mengajarkan Quran itu adalah kewajiban beliau. Kalau beliau diam enggak mengajarkan Al-Quran, rugi umat ini. Kalau banyak beliau salat malam yang sunnah, akhirnya tidur di siang hari, kemudian banyak puasa sunnah, gara-gara puasa sunnah enggak sanggup membacakan Al-Quran, rugi umat ini, ya. Makanya beliau enggak banyak puasa sunnah. Masa seorang sahabat Nabi kurang puasa sunnah? Inilah dia standar prioritas. Beliau keahliannya menjadi ahli Quran, harus banyak membaca Al-Quran, maka beliau tidak banyak puasa sunnah, ya. Wa kana Ibnu Mas'ud yata'annaq fi tilawati wa kana ya'khudul Quran anhu. Jadi orang banyak datang pada Ibnu Mas'ud untuk baca Al-Quran dan untuk belajar Al-Quran. Beliau harus meladeni. Begitu pula lah saudaraku yang dimuliakan Allah dalam masalah hari-hari kita. Jangan semangat keagamaan kita lebih banyak pada yang sunnah kita buktikan, bukan pada yang wajib. Hari ini maaf ya, alhamdulillah semangat keberagamaan kita ada. Tapi jangan hanya tonjolkan pada yang sunnah-sunnah, sedangkan yang wajib kita nomor duakan, yang wajib kita kedepankan, ya. Karena itu bagian daripada agama kita. Sedangkan yang sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing yang setiap kita mungkin berbeda-beda. Nah. Fal ghani ibadatu al-ula al-badlu wa is'af al-muhtajin. Nah, kata Syekh Al-Ghazali, orang kaya ibadah prioritas dia bukanlah banyak puasa dan banyak solat sunnah. Orang kaya amalan prioritas dia bukan banyak puasa sunnah dan banyak ibadah solat sunnah atau bahkan enggak tidur malam. Tapi apa juga? Ibadah prioritas dia adalah al-badlu wa is'af muhtajin. Banyak berinfak dan banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibadah saya orang kaya adalah
bagaimana di mana ada orang yang membutuhkan, saya harapkan mudah-mudahan saya bisa membantu dia. Itu amalan apa? Amalan prioritas dia, kewajiban dia, plus sunnahnya sudah masuk di situ. Jangan gara-gara banyak puasa sunnah, beliau bilang di sini ya, idza kana siyam wal qiyam mahraban lahu minal infaq fi sabilillah ya, fi sabilillah ya. Jadi la yasluh lahu siyam wa qiyamul lail, maka bagi orang kaya ini tidak berlaku baginya apa? Puasa sunnah dan salat malam hari kalau seandainya puasa dia dan salat dia itu adalah tempat lari daripada banyak berinfak. Justru banyak puasa ternyata gara-gara kikir dia, BAB, jangan habis apa yang dia miliki. Ternyata banyak puasa, tidak ada puasa sunnah dan qiyamul lail bagi orang kaya kalau itu adalah cara dia pakai untuk tidak banyak berinfak fi sabilillah. Hayu yang kaya-kaya nah puasa tabina, hebat dia. Kenapa? Kaya, puasa sunnah juga banyak. Bukan amalan puasa dia yang menjadi andalan orang kaya. Kaya dia hebat apa? Banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu amalan dia. Bukan dihitung taat orang kaya dengan banyak puasa, taat orang kaya dengan banyak tahajud. Bukan, itu orang fakir. Ya, orang fakir nggak tahu makan apa, puasalah dia. Hebat dia, fakir puasa lagi. Ya mau kemana lagi? Ya, daripada gigit jari, lebih baik berzikir dia gara-gara puasa. Nah, kata beliau. Kemudian wal qari al faqih ibadatul ula an-nushu wa ta'limul khas wal 'ammah. La yasluh lahu al-i'tikaf wal khuruj bisumti an la wa na'am fi mawatin amr wa nahyu wa syu'il fitan. Ya. Kata beliau, begitu juga seorang al-faqih, seorang yang tahu masalah agama, yang tahu agama. Maka ibadah yang prioritas bagi dia adalah an-nushu, memberi nasihat kepada orang lain. Wa ta'lim al-khasah wal ammah, mengajarkan orang lain, baik secara individu ataupun secara banyak orang, secara umum. Jadi bagi orang yang paham ilmu agama, ibadah prioritas dia apa? Mengajarkan orang lain. Baik individu, ada orang yang perlu secara individu, ya. Mau tahu masalah agama, mau diajarkan masalah agama, itu kewajiban dia, enggak kewajiban bagi orang lain. Perlu dia ajarkan orang secara umum yang membutuhkan pengetahuan tentang ilmu agama mereka, membimbing kehidupan mereka. Itu adalah prioritas amalan dia. Bukan iktikaf. Bukan iktikaf. Jadi orang alim bukan banyak iktikaf, bukan banyak diam. Hayu kayaknya hantung bergahaba. Hebat dia. Beliau alim ulama besar, enggak pernah ngomong, menjaga lisannya dengan baik. Hai. Orang alim ulama besar bukan menjaga lisannya dengan baik. Orang bodoh harus jaga lisannya dengan baik. Orang alim falyaqul khairan, hendaklah dia mengatakan yang benar. Dia harus banyak ngomong. Ngomong apa? Ngomong yang benar. Yang bodoh-bodoh diam. Ini enggak, pada saat ulama diam, orang bodoh ngomong. Ulama, kata beliau di sini, wal khurud bisumti an la wan am fi mawatin amr wan nahyu wasyu'ul fitan. Tidak boleh ulama, orang yang punya pengetahuan tentang ilmu agama, yang kata-katanya didengar oleh orang awam, untuk diam dalam masalah ya dan tidak dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi di zaman banyaknya fitnah. Jadi hebat sekali ulama besar. Beliau jarang sekali ngomong, diam terus. Jadi ibadahnya bukan dengan banyak diam. Ini kita-kita yang awam-awam yang nggak tahu apa-apalah, yang banyak diam. Hebat dia. Dia orang awam sekali, jarang ngomong. Bagus. Sehingga ada yang bilang, kalau seandainya orang-orang awam ini enggak banyak ngomong, maka 50% masalah kita selesai dengan sendirinya. Ya, apalagi saat ini, di mana orang awam bebas ngomong kapan saja, komentar apa saja, dan dibaca oleh siapa saja. Orang awam juga siap membaca, menjadi masalah kita menjadi berlipat. Kalau seandainya orang-orang awam ini menjaga lisannya,
tidak banyak ngomong, tidak banyak komentar, yang dia tidak punya keahlian dan tidak dibutuhkan untuk itu, diam saja, maka itu menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita. Sebaliknya, para ulama yang tahu permasalahan umat di mana terjadi fitnah pada hari ini, tidak boleh diam, tapi bicarakanlah yang benar, yang baik, sehingga yang awam diam, ulama ngomong. Yang didengar siapa? Yang didengar adalah ulama, para pakar, para ahli. Bukan ulama atau para pakar justru diam. Makanya kenapa ada fenomena hoax terjadi? Karena orang awam bebas ngomong, makanya ada hoax. Ya. Kalau seandainya yang ngomong itu adalah banyak, yang ngomong itu ulama dan pakar, maka tidak ada hoax. Begitu. Ya. Dan di akhir daripada ini kami ingin sematkan sedikit sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwa sudah keluar beberapa waktu yang lalu SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa untuk Pemda dan untuk sekolah itu tidak boleh mewajibkan busana apa? Yang bernuansakan agama, dan juga tidak boleh melarang. Ini bahasa politis, tidak mewajibkan, tidak melarang. Agama apa yang mewajibkan berbusana dengan cara agama? Agama apa? Hanya Islam. Yang lain terserah Anda. Hanya Islam, agama yang menjadikan agama itu baju itu faridah. Yang lain tidak. Hanya Islam. Tapi tidak boleh mewajibkan, tidak boleh melarang, itu tanda seakan-akan netral. Enggak. Hanya Islam yang mewajibkan itu. Saudaraku dan kepada Bapak Menteri juga, kalau seandainya bukan di tempat sekolah anak-anak kami diajarkan identitas cinta pada agama mereka, kapan lagi mereka belajar identitas agama mereka? Kalau bukan pada masa sekolah. Kalau seandainya agama, jadi kepada para Bapak Menteri, selaku saya adalah seorang Indonesia juga, seorang awam yang bebas untuk memberikan pendapat yang baik bagi umat juga, bahwa kalau seandainya ya, kita tahu agama ini menjadikan orang taat pada agama, pasti menjadi orang baik bagi negara kita. Yakin tidak? Bahwa orang yang taat beragama, orang Kristiani yang taat, orang Muslim yang taat, orang Buddha yang taat, itu menjadi warga negara terbaik. Betul tidak? Betul. Kami semua yakin. Orang Kristen yang baik, yang taat, pasti jadi warga negara Indonesia yang taat dan baik. Jadi apa salahnya kalau seandainya Pemda menjaga budaya dan agama, justru pada anak-anak sekolah, jadilah kalian menjadi penganut agama kalian yang baik dan taat, untuk menjadi warga negara yang baik dan taat. Kalau bukan di sekolah, di mana lagi mereka mendapatkan pendidikan? Pendidikan apa? Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mereka di sanalah kebinekaan mereka belajar. Di sana ada saudaranya yang Muslim pakai hijab. Di sana tahu ada orang Kristen, dia tidak wajib pakai hijab. Oh, dia begitu. Mereka tahu di situ bahwa oh begitu ya. Perbedaan di sekolah sudah mereka lihat. Lalu kemudian kalau di sekolah mereka tidak mendapatkan perbedaan seperti itu, mereka akan belajar perbedaan di luar sekolah. Enggak siap lagi dengan perbedaan. Di sekolahlah yang Muslim, kalian yang Muslimah, jadilah Muslimah yang baik. Kalian yang Kristiani, jadilah Kristiani yang baik. Sekolah membudidayakan itu. Jangan sampai mereka belajar itu justru setelah sekolah, pada saat mereka nggak sanggup paham lagi. Jadi ini adalah masukan kami kepada Bapak Menteri. Kalau Bapak Menteri mendengarkan ini, atau siapapun yang mendengarkan ini, atas cinta kami kepada negara kita dan anak-anak kita, kita ingin kita ajarkan kebinekaan, bahwa mereka betul-betul secara identitas agama mereka berbeda, maka taatlah kalian baik-baik kepada agama kalian, akan menjadi warga negara Indonesia yang terbaik juga. Kita tidak ragu itu. Orang Kristiani, murid-murid Kristiani yang taat pada agamanya pasti menjadi orang baik. Ya, insya Allah jadi orang baik. Ya, bagi warga negara. Orang Muslim yang taat, Muslimah yang taat pada negara, kepada agamanya, jadi warga negara Indonesia yang baik juga. Ya, jadilah sekolah-sekolah kita tempat menjadikan anak-anak kita taat pada agama mereka. Jadi kalau seandainya
muslimah masuk sekolah dengan rok mini boleh dilarang? Enggak. Dengan adanya SKB ini. Sedangkan kami mengajarkan, kita diajarkan dalam Islam bahwa busana itu adalah kewajiban. Kapan lagi anak-anak kami mengetahui kewajiban itu kalau bukan masa sekolahnya? Setelah masa sekolah sudah tidak mampu lagi dijelaskan apa-apa, diajarkan apa-apa. Ya. Mudah-mudahan ini kami katakan juga apa atas dasar ini. Orang yang tahu tidak boleh diam, hendaklah dia mengatakan yang benar. Ini adalah menurut hemat kami. Mudah-mudahan saling kita menasihati kepada yang baik, saling kita menasihati kepada ketaatan bersama. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.